Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, masih di materi eksponen dan logaritma. Submateri yang dibahas itu adalah definisi dan sifat-sifat logaritma, lalu hubungan eksponen dan logaritma. Definisi logaritma. Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari eksponen atau bilangan berpangkat. Dimisalkan terdapat bilangan berpangkat yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, bentuk ini dapat dinyatakan ke dalam bentuk logaritma menjadi 2 log 8 sama dengan 3. Lalu, 2 pangkat min 1 sama dengan 1/2, dan bentuk ini dapat dinyatakan dengan logaritma yaitu 2 log 1/2 sama dengan min 1. Nah, jadi hal ini dalam definisi logaritmanya, jika A pangkat P sama dengan B, dengan syarat A-nya itu harus lebih dari 0, dan A-nya tidak boleh sama dengan 1, maka A log B sama dengan P. Oke, contoh soalnya, nyatakan bilangan pangkat berikut ke dalam bentuk logaritma. Nah, tadi sudah disebutkan definisinya. A pangkat P sama dengan B, maka dapat dituliskan menjadi A log B sama dengan P. Sekarang, di soal berikut ini dinyatakan bilangan tersebut ke dalam bentuk logaritma. Maka 5 pangkat A sama dengan B menjadi 5 log B sama dengan A. Lalu ini menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Ini menjadi 3 log 9 sama dengan 2. Ini menjadi 2 log 1/4 sama dengan min 2. Ini menjadi 10 log 0,01 sama dengan min 2. Selanjutnya, nyatakan bentuk logaritma berikut ke dalam bentuk pangkat. Nah, untuk yang A, maka menjadi 2 pangkat 3 sama dengan 8. Untuk yang B, maka menjadi 2 pangkat B sama dengan A. Untuk yang C, maka menjadi 3 pangkat B sama dengan 9. Nah, khusus yang C ini kita bisa mengetahui nilai B-nya, yaitu B-nya adalah 2. Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9. Itu ya. Contoh berikutnya adalah tentukan nilai dari, oke, di sini kita ketahui untuk A 3 log 81. Berapakah nilainya? Nah, untuk ini bisa dimisalkan dulu nih. Misalkan 3 log 81 adalah M. Nah, berdasarkan definisi logaritmanya, ini bisa menjadi 3 pangkat M sama dengan 81. Jadi logaritma ini diubah menjadi bilangan pangkat. Nah, kita tahu 3 pangkat 4 sama dengan 81. Berarti diketahui M-nya sama dengan 4. Atau hasil dari 3 log 81 sama dengan 4. Selanjutnya untuk yang B, 25 log 5 dimisalkan adalah A. Maka dapat dituliskan ke pangkatnya menjadi 25 pangkat A sama dengan 5. Nah, kalian harus cari 25 pangkat berapa yang hasilnya 5. Kalau 25 pangkat 1 saja hasilnya 25, artinya bilangannya itu kurang dari 1. Nah, berarti di sini dapat dituliskan 25 pangkat 1/2 sama dengan 5. Karena kenapa? Karena berdasarkan definisi pangkat, 5 pangkat 2 itu hasilnya adalah 25. Jadi, 5 adalah 25 pangkat 1/2. Maka dapat A-nya adalah 1/2. Atau hasil dari 25 log 5 adalah 1/2. Selanjutnya bagian yang C, 5 log A sama dengan 0,5. Nah, ini dapat dituliskan menjadi 5 pangkat 0,5 sama dengan A. Nah, 0,5-nya
dituliskan menjadi pecahan 5/10 atau langsung bisa dituliskan 1/2. Jadi 0,5 itu adalah jika dipecahan menjadi 1/2 sama dengan A. Berarti nilai A-nya itu adalah 5/1/2. Lalu bisa juga dituliskan 5/1/2 dibentuk menjadi bilangan akar, maka menjadi akar 5, yaitu 5/1 akar 2, maka nilai A-nya adalah akar 5. Selanjutnya yang D, itu menjadi X pangkat 1/4 sama dengan 3. Nah, berdasarkan definisi logaritma, maka nilai X-nya menjadi 3/4. Hasil adalah 81. Selanjutnya adalah sifat-sifat logaritma. Nah, di sifat-sifat logaritma ini ada syaratnya, yaitu A-nya itu harus lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, B lebih dari 0, C lebih dari 0, M lebih dari 0, dan M tidak boleh sama dengan 1, di mana A, B, C, M, N adalah bilangan real. Nah, di sini ada 8 sifat ya. Yang pertama, A log A sama dengan 1. Jadi, dari sifat yang pertama ini, jika sama, hasilnya itu adalah 1. Contohnya, misal adalah 3 log 3. Ya, hasilnya 1, gitu ya. Lalu yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Nah, jadi berapapun bilangannya di sini, jika lognya itu adalah log 1, hasilnya adalah 0. Lalu, log 10 sama dengan 1. Jadi, hasil dari log 10 adalah 1. Nah, jadi sedikit dijelaskan juga, dalam logaritma kadang ada yang penulisannya itu A log B. Atau ada yang penulisannya hanya log B. Jadi untuk ketentuan yang kedua nih, ketika penulisannya log B, itu sebenarnya di atasnya itu ada basis yang 10, jadi 10 log B. Nah, tapi hanya saja, bilangan basis 10 ini boleh untuk tidak ditulis. Nah, jadi kenapa alasannya log 10 1, sebenarnya di sini ada bilangan 10 yang tidak ditulis. Jadi jika dilihat lagi ke sifat yang pertama, log 10 sama dengan 1, itu adalah hasil dari 10 log 10 sama dengan 1. Lalu untuk contoh yang 3, dituliskan di sini ya. Untuk contoh yang 3, A log A pangkat N sama dengan N. Nah, tadi misal ada 3 log 9. Ini belum sama, tapi 9-nya bisa dijabarkan menjadi 3/2. Maka 3 log 3/2. Ini udah sama nih, berarti cukup ambil bilangan pangkatnya, sama dengan 2. Selanjutnya yang 3, yang 4. Nah, karena tadi kita sudah mengetahui logaritma itu adalah inverse dari bilangan berpangkat, jadi untuk sifat logaritma penjumlahan, maka cukup dikali. Kebalikan dari pangkat ya. Kalau pangkat, jika perkalian, maka pangkatnya ditambah. Tapi kalau logaritma, jika logaritmanya adalah penjumlahan, maka langsung dikali saja. Seperti yang nomor 4. Tapi dengan syarat basisnya itu harus sama. Contoh nomor 4, misalkan 2 log 3 ditambah dengan 2 log 5. Nah, ini langsung saja kita kalikan, yaitu 2 log 3 kali 5. Yang hasilnya adalah 2 log 15. Lalu sifat yang nomor 5, ketika dikurang maka jadi dibagi. Kebalikan dari yang pangkat. Kalau pangkat ketika pembagian bilangan pangkat, maka akarnya cukup dikurang. Jadi contohnya misalkan 3 log 25 dikurang dengan 3 log 5. Nah, ini menjadi 3 log 25 dibagi 5 atau 3 log 5. Lalu selanjutnya sifat yang ke-6. Nah, sifat yang ke-6 ini adalah logaritma bilangan berpangkat. Jadi untuk yang pertama nih, jika pangkatnya di belakang ya. Misalkan ini sebenarnya sejenis, yang sifat nomor 2, tapi bedanya bilangan ini berbeda.
basis sama fungsinya. Berarti ini menjadi, misal 3 log 25. Nah, 3 log 25 ini bisa disederhanakan menjadi 3 log 5 pangkat 2. Nah, jika bentuknya seperti ini, maka 2-nya ini pangkatnya dipindahin ke depan, lalu menjadi dikali dengan sisa logaritmanya, 3 log 5. Ini adalah jawabannya. Nah, sekarang gimana kalau bilangan basis dan fungsinya itu sama-sama bilangan berpangkat? Misal di sini adalah, 9 log 16 gitu ya, 9 log 16. Nah, kita buat menjadi bilangan pokok terkecil. 9 dapat dituliskan menjadi 3 pangkat 2, 16 dapat dituliskan menjadi 2 pangkat 4. Nah, lalu belakang per depannya ya, masing-masing pangkatnya. Berarti ini menjadi 4 per 2. Ini 4-nya dari sini, ini 2-nya dari yang di depan. Dikali dengan 3 log 2. Hasilnya adalah 2 dikali dengan 3 log 2. Selanjutnya sifat yang ketujuh. Sifat yang ketujuh ini adalah, A log B sama dengan M log B per M log A. Nah, M ini kondisional ya, jadi tergantung bentuk soalnya, nanti M yang ada di soal tersebut bisa digunakan. Nah, nomor 7 ini, misalkan ada 4 log 25. Ini bisa dijabarkan menjadi log 25 per log 4 gitu ya. Atau sebenarnya bisa juga disederhanakan dulu sebelum ke sini. Maka ini menjadi 2 pangkat 2 log 5 pangkat 2, lalu 2 per 2 kali 2 log 5. Ya, artinya ini 1 kali 2 log 5 adalah 2 log 5. Bisa juga dituliskan menjadi log 5 per 2, per log 2, gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, biasanya nomor 7 ini ada soal khusus yang memang bisa atau harus menggunakan cara seperti ini. Selanjutnya, bentuk seperti ini juga bisa dibikin bentuk per. Misal tadi ya, 4 log 25. Itu bisa juga menjadi 1 per 25 log 4. Dibalik jadinya. Dan yang terakhir untuk sifat yang ke-8, itu adalah perkalian logaritma, ya, A log B kali B log C. Nah, jika ininya sama, langsung saja dicoret, langsung A log C, yang awal dengan yang akhir. Misal, di sini ada 3 log 3 log 4 dikalikan dengan 2 log 9. Nah, di sini nggak ada yang sama, ya. Harusnya kan di sini ada B ya, sama-sama B ya. Yang satu fungsi, yang satu basis. Tapi ketika disederhanakan, ini akan menjadi bilangan yang sama. Ini 2 ya. Nah, ketika disederhanakan 3 log 4 itu menjadi 3 log 2 pangkat 2 dikali dengan 2 log 3 pangkat 2. 9-nya dijabarkan. Nah, berdasarkan bilangan pangkat, ketika ada pangkat yang di belakang, maka langsung saja dipindahkan ke depan dan dikali. Maka bentuknya ini menjadi sama dengan 2-nya ini pindah ke depan, 2 yang di belakang pun juga pindah ke depan, gitu ya. Berarti ini menjadi 2 kali 2 kali 3 log 2 kali 2 log 3. Artinya 2 kali 2, 4, ini langsung saja udah sama, menjadi 4 kali 3 log 3. Berdasarkan sifat yang satu, 3 log 3 adalah 1, maka hasilnya adalah 4. Kita ke contoh soal.
Untuk yang A, 3 log 1 tambah 3 log 3 tambah 3 log 9 tambah 3 log 27. Ini ada dua cara, kita bisa mengerjakan masing-masing satu persatu berdasarkan sifat-sifatnya. Cara satu. Nah, cara satunya itu kita masing-masing nih. 3 log 1. Tadi berapapun jika log 1 itu hasilnya adalah 0. Tambah, ini 0 ya. 3 log 3 itu kan sifat dari A log A. Hasilnya adalah 1. Berarti 0 tambah 1. Nah, 3 log 9 itu dapat dituliskan menjadi 3 log 3 pangkat 2. 9-nya diubah menjadi 3 pangkat 2. Lalu yang belakang 3 log 3 pangkat 3. Nah, maka ini menjadi 0 tambah 1. Ini langsung saja ya, kalau sudah sama ambil pangkatnya aja. Tambah 2 tambah 3. Jawabannya adalah 6. Lalu untuk cara 2, langsung saja semuanya dikalikan. Karena bilangan basisnya sudah sama semua. Maka ini menjadi 3 log 1 kali 3. Masing-masing dikalikan ya belakangnya. Ini ya masing-masing dikalikan. Jadi 1 kali 3 kali 9 kali 27. Maka ini menjadi, dituliskan di sini, 1 kali 3 kali 9 kali 27. Nah, ini adalah 3 log. Bisa langsung dikalikan semuanya, atau bisa dijabarkan supaya lebih mudah. 1 kali 3 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3. Nah, kita tahu ya bahwa ini ketika bilangan pangkat dikalikan langsung saja ditambah. Maka ini menjadi 3 log 3 pangkat 6. Ini kan 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6. Hasilnya adalah 6 berdasarkan sifat logaritma. Jadi langsung saja diambil pangkatnya, hasil adalah 6. Ini untuk yang B, 3 log 36 tambah 3 log 6 tambah 3 log 1/8. Oke, ini tidak bisa dijabarkan sederhana seperti yang A ya, karena 36 itu tidak bisa dijabarkan menjadi bilangan 3 pangkat. Jadi langsung saja 3 log, berdasarkan sifat logaritma yang penjumlahan, maka 3 log 36 kali 6 kali 1/8. Hasilnya adalah 3 log 27. Lalu 27-nya bisa dijabarkan menjadi 3 log 3 pangkat 3. Yang hasilnya adalah 3. Langsung saja kita ambil pangkatnya. Sekarang yang C. 6 log 4 akar 2 tambah 6 log akar 3 tambah 6 log 54. Maka ini langsung saja sesuai sifatnya kita kalikan 6 log 4 akar 2 kali akar 3 kali 54. Nah, hasilnya adalah 6 log akar dengan akar, yaitu akar 2 kali akar 3 itu adalah akar 6. Lalu 4 dikalikan dengan 54 hasilnya adalah 216. Berarti 216 akar 6. Nah, supaya bisa disederhanakan, 216 akar 6 ini harus diubah ke bilangan 6 pangkat. Maka ini menjadi 6 log. 216 itu hasilnya adalah 6 pangkat 3. Akar 6 jika dijadikan bilangan pangkat, maka menjadi 6 pangkat 1/2. Berarti ini bisa dituliskan 6 log 6 pangkat 3 1/2 ya. Karena jika bilangan pangkat nih dikalikan langsung saja ditambah. 3 tambah 1/2 yaitu 3 1/2. Nah, oke, karena sudah sama maka hasilnya langsung ambil pangkatnya. Jawabannya adalah 3 1/2. Lalu yang D sudah masuk ke pengurangan, artinya dibagi, maka menjadi 3
log 108 dibagi 4. Nah, hasilnya adalah 3 log 27. Dengan 27 bisa disederhanakan menjadi 3 log 3 pangkat 3. Langsung saja ambil pangkatnya, yaitu 3, maka jawabannya adalah 3. Selanjutnya contoh yang E, 5 log 75 kurangi 5 log 24 tambah 5 log 8. Oke, berarti ini menjadi 5 log 75, kita buat kurung ya. Karena dikurangi, maka menjadi dibagi dengan 24. Lalu dikali lagi dengan 8 ya. Jadi yang diambil ininya aja. Nah, ini bisa disederhanakan terlebih dahulu. 8 dibagi 24, maksudnya 24 dibagi 8, itu adalah 3. 75 dibagi 3 adalah 25. Maka hasilnya menjadi 5 log 25. Dan disederhanakan menjadi 5 log 5 pangkat 2, hasilnya adalah 2. Lalu yang F itu disederhanakan, 3 log 16. Nah, 16-nya itu bisa dijadi bilangan pangkat 2 pangkat 4. Maka menjadi 3 log 2 pangkat 4. Atau dapat dituliskan menjadi 4 dikalikan dengan 3 log 2. Selanjutnya yang G, sepertiga kali 5 log 125. Nah, ini kebalikannya ya. Ya, biasanya kita pangkat, lalu nanti dipindahin ke depan. Nah, begitu sebaliknya. Ini ada perkalian, berarti dapat diubah menjadi 5 log 125 pangkat sepertiga. Sepertiga itu dari yang depan ya. Jadi yang perkalian dipindahkan ke belakang menjadi bilangan pangkat. Nah, ini menjadi 5 log 125 itu adalah bilangan 5 pangkat 3. Ternyata dipangkatkan lagi 1/3. Yang artinya pangkatnya menjadi pangkat 1 karena habis dibagi. Berarti 5 log 5 pangkat 1 atau jawabannya adalah 1. Dan selanjutnya adalah yang H. 5 log 3 kali 9 log 25. Nah, 9-nya bisa disederhanakan dulu menjadi 3 pangkat 2. Berarti 5 log 3 dikali dengan 3 pangkat 2 log 5 pangkat 2. Karena bilangan pangkatnya itu hanya yang di belakang, ini ya. Jadi berdasarkan sifat yang bilangan pangkat, kita pindahkan dulu ke depan supaya bisa dikalikan. Nah, berarti belakang per depan ya. Maka ini menjadi 2, hasil yang belakang ini, per 2. 2 yang kedua itu hasil yang ini. Oke ya. Tuh. Oke. 2/2 dikali dengan 5 log 3 dikali dengan 3 log 5. 2/2 itu 1, ini bisa dicoret, maka hasil akhirnya menjadi 5 log 5. Hasilnya adalah 1. Contoh selanjutnya, tentukan dan sederhanakan nilai dari berikut ini. Jika log 5 sama dengan A dan log 3 sama dengan B, tentukan nilai 5 log 3. Nah, untuk yang bentuk A, karena ada diketahui, maka disederhanakan dulu nih. Bentuk 5 log 3 bisa dituliskan menjadi log 3 per log 5. Karena yang diketahui adalah si bilangan log itu sendiri. Tadi log 3 adalah B, log 5 adalah A. Jadi hasil dari 5 log 3 adalah B per A. Selanjutnya yang B, 1/3 log 2 tambah 1/5 log 2. Nah, berdasarkan sifatnya juga, jadi jika 1/3 log 2 dapat dituliskan menjadi 2 log
3. Jadi terbalik ya, karena ini bentuknya 1/. Jika dibentuk tidak pecahan, maka menjadi 2 log 3. Berarti 2 log 3 tambah dengan, nah 1/5 log 2-nya berubah menjadi 2 log 5. Karena basisnya sudah sama, kita langsung bisa mengerjakan cara logaritma, yaitu adalah 2 log 3 kali 5. Yang artinya 2 log 15. Ini adalah jawabannya. Selanjutnya untuk yang C, jika 5 log 3 sama dengan P dan 2 log 5 sama dengan Q, tentukanlah 15 log 20. Nah, biasanya unsur yang diketahui dengan soalnya pasti punya hubungan. Ya. Jadi untuk yang C, jenis soal seperti ini, itu cara menyelesaikannya itu dengan membuat log 20 per log 15. Nah, karena di sini kita tidak mengetahui nilai log 20, artinya 20-nya itu bisa dijabarkan menjadi log 2 kali 2 kali 5, ya. 20 itu adalah hasil dari 2 kali 2 kali 5, kayak faktorisasinya. Lalu 15 itu menjadi log 3 kali 5. Nah, seperti yang kita ketahui, logaritma ketika dikali maka menjadi jumlah. Berarti ini menjadi log 2 tambah log 2 tambah log 5 per log 3 tambah log 5. Nah, karena kita tidak tahu nilai log 2, nilai log 5, atau nilai log 3, kita perlu menambahkan basisnya. Cara menambahkan basisnya dengan melihat basis yang sudah diketahui. Di sini ada 5 dan 2. Pilih salah satu. Oke, setelah ini karena kita tidak mengetahui nilai log 2 berapa, nilai log 5 berapa, nilai log 3 berapa, maka kita perlu menambahkan basisnya. Nah, cara menambahkan basisnya lihat di soal yang sudah diketahui. Di sini ada 2 dan 5. Kita pilih salah satu yang di mana ketika dimasukkan basis itu, mereka semua akan mempunyai hasil. Misal pilih yang basis 2 dulu. Berarti ini menjadi 2 log 2. 2 log 2 itu punya hasil ya. 2 log 2, 2 log 5. Ada ya semuanya. Lalu 2 log 3, 2 log 5. Nah, di sini masalahnya. Yang diketahui tidak ada 2 log 3 atau 3 log 2. Artinya, kita tidak bisa menggunakan basis 2. Berarti kita mengganti yang 5. Setelah kita ganti 5, maka ini menjadi 5 log 2, 5 log 2, 5 log 5, 5 log 3, dan 5 log 5. Nah, hasilnya sesuai dengan yang diketahui. Di penyelesaian di sini ada 5 log 2, tapi di soal yang diketahui tidak ada 5 log 2, namun ada 2 log 5. Artinya 5 log 2-nya itu menjadi 1/Q. Berdasarkan sifat logaritma juga. Maka ini hasilnya menjadi 1/Q tambah 1/Q tambah 5 log 5 yang hasilnya 1 per 5 log 3 hasilnya P tambah 1. Atau dapat disederhanakan menjadi 2/Q tambah 1 per P tambah 1. Bagian atasnya dapat dituliskan menjadi 2 tambah Q per Q. Karena satunya itu kita ubah menjadi Q per Q ya. Per P tambah 1. Nah, bentuk ini sama saja dengan 2 tambah Q per Q kali 1 per P tambah 1. Yang hasilnya dapat dituliskan menjadi 2 tambah Q per Q P tambah 1. Oke. Semoga terlihat tulisannya ya. Terima kasih video kali ini. Semoga dapat dipahami. Semangat belajar!